Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Halo guys, perkenalkan nama aku Firza Bunga Suhani dari kelas 5 Ekonomi Syariah C dengan NIM 224110201110. Di sini aku akan membahas materi tentang kebijakan pembangunan industri. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Konsep sektor industri di Indonesia. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan dari produsen. Pertumbuhan sektor di Indonesia. Industri pengolahan non-migas mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,83% pada triwulan 3 tahun 2022, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu di angka 4,12%. Kementerian Perindustrian terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Tercatat 3 klasifikasi klaster pertumbuhan industri saat ini, yaitu pertama, 4 sektor industri yang tumbuh pesat dan menguat berkat kebijakan pemerintah seperti melakukan realisasi PPNBM dan program P3DN. Kedua, industri tetap tumbuh namun melambat dibanding triwulan sebelumnya karena permintaan dari luar negeri terganggu. Tingginya harga bahan baku karena menguatnya dolar hingga terbatasnya ketersediaan bahan baku. Contohnya industri makanan dan minuman. Ketiga, terdapat 3 sektor industri yang tumbuh negatif, yang berkaitan dengan melemahnya marketing dan tingginya harga bahan baku. Melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan strategis yang dilaksanakan dengan baik, maka Kementerian Perindustrian optimis bahwa pertumbuhan industri manufaktur ke depan akan jauh lebih tinggi, yang didukung oleh peningkatan efisiensi, penguasaan teknologi khususnya Industri 4.0 dan peningkatannya daya saing industri produk. Peranan sektor industri terhadap perekonomian Indonesia. Sektor industri memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB. Industri manufaktur seperti makanan dan minuman, tekstil, otomotif, serta elektronik telah menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Pada tahun 2023, sektor industri berkontribusi lebih dari 20% terhadap total PDB, menjadikannya salah satu sektor dengan peranan paling signifikan. Tidak hanya itu, sektor ini juga menciptakan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia. Menurut data Kementerian Perindustrian, industri mampu menyerap lebih dari 19 juta pekerja, baik di skala kecil, menengah, maupun besar. Hal ini berkontribusi pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sektor industri juga menjadi tulang punggung ekspor nasional. Produk-produk unggulan seperti minyak kelapa sawit, tekstil, dan produk otomotif telah berhasil menembus pasar internasional, memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Pemerintah terus mendorong diversifikasi produk industri agar lebih kompetitif di pasar dunia. Namun, tantangan tetap ada, termasuk kebutuhan akan peningkatan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah meluncurkan berbagai program seperti implementasi revolusi industri 4.0 dan pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK guna mendorong daya saing industri nasional. Melalui sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor industri diharapkan mampu menjadi fondasi yang lebih kokoh bagi perekonomian Indonesia, sekaligus mengantarkan negara ini menuju status sebagai negara maju di masa depan. Prospek dan tantangan sektor industri di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan bahan baku. Mencatat saat ini sudah ada kenaikan harga produk makanan dan minuman akibat keterbatasan bahan baku. 2. Perlunya penambahan infrastruktur seperti pelabuhan dan akses jalan yang terintegrasi. 4 Januari 2023, perjanjian terkait pembangunan jalan tol akses Patimban di daerah Subang, Jawa Barat telah ditandatangani. 3. Menyiapkan sumber daya manusia industri yang kompeten.
Kementerian Perindustrian Indonesia menerapkan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menduduki peringkat 10 besar ekonomi dunia dengan menerapkan sistem 4.0 dengan 5 struktur fokus. Yang pertama yaitu makanan dan minuman. Yang kedua, tekstil atau pakaian jadi. Yang ketiga yaitu otomotif. Yang keempat yaitu kimia atau biokimia. Dan yang kelima adalah elektronik. Strategi pembangunan industri di Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, beberapa program dan kebijakan strategi dilakukan, di antaranya perluasan akses untuk pasar ke Amerika Latin, Afrika, negara Timur Tengah, dan Asia. Mendominasi pasar dalam negeri melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN, penguatan daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha dan penguatan sistem produksi,